Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fauji dengan NIM akhir 079 dari kelompok 15 Praktikum Penelitian Operasional 1. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara melihat analisa sensitivitas dengan menggunakan dua software, yaitu POMQM dan juga Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja melihat soalnya. Oke, jadi di sini soalnya sudah saya masukkan di Microsoft Excel. Pada sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca yang disimbolkan dengan K, lemari piring dengan simbol P, dan jemuran lipat dengan simbol J. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan juga perakitannya. Lalu keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2. Untuk lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linier adalah sebagai berikut. Nih, A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Lalu yang D. Apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan simbol H dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke. Pertama-tama, kita akan buat model matematiknya tersebut. Di sini sudah saya buat, di mana untuk fungsi tujuan keuntungan tadi yaitu ada $2 di lemari pakaian kaca K, $4 di lemari piring P, plus $3 di jemuran lipat Y. Nah, lalu pada fungsi kendala, kita tinggal masukkan eh, nilai-nilai pada setiap batasannya tadi di bagian pengukuran, pemotongan, juga perakitan. Dimana untuk bagian pengukuran itu 3K plus 4P plus 2J plus S1 kurang dari 70. Nah, karena fungsi batasnya di sini adalah kurang dari sama dengan, maka tadi kita tambahkan nilai slack atau S1 di sini. Lalu untuk bagian pemotongan 2K plus 1P plus 2J plus S2 kurang dari 50, ini juga sama menggunakan slack karena fungsi pembatasnya kurang dari sama dengan. Lalu untuk bagian perakitan 1K plus 3P plus 2J plus slack karena adanya fungsi batasan kurang dari sama dengan, lalu batasannya di 90. Dengan fungsi non negatifnya itu K, P, J itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di fungsi tujuan sendiri, kita juga tambahkan variabel slack tadi S1, S2, S3 dengan koefisiennya masing-masing itu 0. Nah, dalam matematiknya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita akan mencari shadow price. Sebelum itu, kita akan menyelesaikannya pada software POMQM. Nah, pada software POMQM, kita pilih linear programming. Sini kasih nama dulu. Nah, tadi kan diketahui constraint atau kendalanya itu ada 3, dan juga variabelnya ada 3 juga. Jadi ini kita masing-masing pilih 3. Dengan tujuannya itu adalah maximize. Kita klik OK. Ya, di sini kita isi datanya dulu. Sini dengan produk. Lalu di sini kita isi dengan batasnya tadi.
Nah, untuk data di dalamnya kita isi sesuai dengan model matematik yang telah kita buat sebelumnya. Untuk maksimal sendiri kita isi dengan keuntungannya tadi di fungsi tujuan. Oke, setelah kita mengisi tabel ini dengan data yang sesuai dengan model matematis yang telah kita buat sebelumnya, kita akan mengsolve-nya dengan klik solve di sini. Nah, diperoleh solusi optimalnya bahwa untuk lemari pakaian kaca itu 0 produksi, untuk lemari piring itu 6,67 produksi, untuk jemuran lipatnya itu 21,67 produksi. Dengan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh adalah $91,67. Nah, sebelum ke Excel lagi, kita akan lihat iterasinya. Oke, di sini data dari iterasi 3 ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai shadow price-nya. Sebelumnya saya akan tampilkan dulu di Microsoft Excel. Lalu kita akan menyalin data dari iterasi 3 tadi untuk diisikan pada tabel shadow price yang udah kita buat di sini. Oke. Nah, datanya sudah diperoleh di sini. Selanjutnya kita akan mengisi bagian shadow price-nya ini. Untuk bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan, kita isi dengan data nilai dari ZJ, slack 1, slack 2, dan slack 3. Sini. Nah, kita eh, buat sampai sini. Jadi, nilai shadow price dari pengukuran adalah 0,83, untuk pemotongan adalah 0,67, dan juga untuk perakitan adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari change vector, penambahan dan pengurangan 7 jam tadi pada proses pengukuran. Oke, di sini untuk produk kita isi dengan P, J, dan juga select 3. Lalu untuk solusi lama kita isi dengan data quantity di sini. Oke, sama dengan P drag sampai select 3. Lalu untuk perubahan, karena yang diubahnya adalah pada proses pengukuran, yaitu data select 1, jadi kita akan gunakan data select 1 dikalikan dengan tadi penambahan waktunya yaitu 7 jam. 7. Nah, ini kita melakukan yang sama, kita dirikan aja sampai select 3. Lalu untuk solusi barunya, kita tambahkan solusi lama dengan perubahannya. Ini. Nah, lalu kita drag juga sampai bawah. Setelah solusi lama, perubahan, dan solusi barunya diperoleh, kita akan mencari keuntungan baru. Cara mencari nilai keuntungan baru adalah mengalihkan nilai iterasi ini dengan solusi barunya, ditambahkan dengan nilai berikutnya di bawahnya. Nah, diperoleh keuntungan baru di sini adalah 97,50. Lalu untuk keuntungan lamanya kita isi dengan nilai ZJ dari kolom pendiri ini, yaitu 91,67 tadi. Nah, lalu untuk mengisi perubahan, kita tinggal kurangin keuntungan baru dengan keuntungan lama. Nah, jadi dengan penambahan 7 jam pada proses pengukuran, kita mendapatkan keuntungan barunya adalah 97,50 dengan perubahannya 5,83 dari keuntungan lama. Nah, lalu pada bagian pengurangan 7 jam pada proses pengukuran itu caranya sama aja dengan yang di atas ini.
Namun bedanya pada bagian perubahan, min dikalikan itu ditambahkan min, jadi nilai pada selek 1 dikali min 7. Oke, kita langsung saja isi. Nah, jadi pada pengurangan 7 jam pada proses pengukuran itu diperoleh keuntungan barunya sebesar 85,84. Jika dibandingkan dengan keuntungan lamanya yaitu 91,67, terdapat perubahan yaitu pengurangan sebesar min 5,83. Oke, kita akan lanjut ke bagian reduce cost atau pembuatan barang baru tadi. Di sini diketahui bahwa waktu yang diperlukan itu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan juga 1 jam perakitan. Kita langsung isi saja di jumlah yang diperlukan. Lalu untuk nilai per jam, kita gunakan nilai shadow price tadi. Kita drag. Nah, lalu untuk nilai total, kita tinggal kalikan jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Kita drag saja. Oke, lalu untuk total biaya, kita tinggal jumlahkan totalnya tersebut. Oke, jadi diperoleh total biaya dari pembuatan produk jemuran handuk tadi adalah 5,17 dolar. Jika dibandingkan di sini eh, harga jualnya itu adalah 12 dolar dengan keuntungannya sebesar 6 dolar per unit. Maka pembuatan jemuran handuk ini adalah layak. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Excel solver. Di sini menggunakan tabel yang telah kita buat, lalu memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan model matematis yang telah kita buat tadi. Di sini kita akan mencari totalnya dengan menggunakan rumus sum product. Data dari ini, titik koma, dari lalu blok bagian solusi optimal, dan juga kunci sekali. Klik enter. Nah, di sini kita drag saja sampai bawah. Selanjutnya kita masuk ke bagian data, tab data, lalu klik solver. Nah, di sini untuk set objektifnya kita pilih di baris keuntungan di totalnya. Enter. Lalu tujuannya adalah maximize. By changing variabelnya kita isi di bagian optimal ini, baris optimal. Klik enter. Lalu untuk subjek to the constraint-nya kita isi nilai total dan juga nilai kapasitasnya. Jangan lupa disesuaikan fungsi batasannya. Oke, lalu klik enter. Nah, di sini kita pilih untuk simplex linear programming. Lalu klik solve. Di sini kita cantumkan juga answer, sensitivity, dan juga limitsnya. Lalu klik OK. Nah, di sini keuntungan yang diperolehnya juga sama kayak di POM-QM dan juga tabel Excel sebelumnya, yaitu 91,67 dolar. Di sini juga diketahui
nilai limit reportnya, sensitivity reportnya, dan juga answer reportnya. Baik, jadi berikut adalah video tutorial cara melihat analisa sensitivitas dengan menggunakan dua software yaitu Microsoft Excel dan POM-QM. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.